Rusia ini penuh berdarah-darah ya. Kuliahnya itu ya susah, ya, terus kemudian dia hidup ditanggung sendiri, terus kemudian selama ini jauh dari perhatian LPDP, sehingga ini benar-benar kita coba menggunakan jaringan dari Nahdlatul Ulama, ya. Kebetulan kita punya Mas Widya, alumni dan sekaligus sebagai salah satu petinggi dari PCNU Rusia, eh, Muftasar ya dari PCNU Rusia untuk bisa bekerja sama dengan beberapa stakeholder yang ada di Jakarta. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini bisa terrealisasi. Izin melaporkannya agak telat nih, karena mendadak ini luar biasa. Tengah-tengah malam ditelepon Gus Pram, saya ditelepon Gus Widya, wah ini ada kesempatan untuk uh, menginisiasi beasiswa. Mudah-mudahan ini berkah buat teman-teman dan tambah semangat berkhidmatnya di Nahdlatul Ulama ya. Yang ketiga, uh, kita juga saat ini sedang mereformasi ya, mereformasi pengurus, dan nanti akan ada anggota pengurus-pengurus baru yang kita rekrut ya, karena beberapa sudah ada yang lulus. Demikian saja yang bisa saya sampaikan. Saya sekali lagi mohon nanti setelah sambutan dari Gus Pras, Mas Pras ya, nanti ini bergiliran. Nanti ada Mas Iksan Kiat, ada Bu Zahara dulu, Bu Zahara, mumpung baterainya masih ada nih, Bu Zahara, dulu S3 di Kazan Federal University, terus kemudian ada Mbak Uti Amartiwi, ada Mas Iksan Kiat, ada Zidni Ilmanur, ada Mbak Yulia, dan ada Mas Udin ya. Yang lainnya kayaknya masih studi deh. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk sambutannya Kang Hanif. Untuk sambutan selanjutnya akan Kang Ami, maaf. Untuk sambutan selanjutnya dibawakan oleh Gus Pram. Untuk Gus Pram kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar, Gus? Baik. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alladzi alim adada kulli alfin katban wa yaktubu abadal badini badrul dairin. Taqabbalallahu minna wa minkum syamana wa syamakum ja'allahu wa iyyakum minal aidin wal faidin kul amin wa antu bil khair. Mohon maaf lahir dan batin atas segala kekhilafan mungkin yang tidak disengaja maupun disengaja selama berinteraksi selama di kepengurusan PCNU Federasi Rusia dan Eropa Utara ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita dan amal ibadah selama menjalankan puasa Ramadan, dan kita mendapatkan hikmah serta menjadi insan kamil yang lebih baik untuk hari-hari berikutnya. Kepada para jamiah PCNU Freu yang saya hormati, saya banggakan Mas Sami dan jajaran, dan juga Mas Ihsan Kiat, Mbak Safina, Bu Zahara, Bu Yulia, serta teman-teman semua yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Pada kesempatan halal bihalal ini, izinkan saya memberikan beberapa hal yang mudah-mudahan bisa membawa manfaat dalam bersemangat dalam thalabul ilmu, menuntut ilmu di Rusia dan sekitarnya. Para pelajar dan mahasiswa, bersyukurlah bahwa kalian semua adalah insan kamil, kalian semua adalah umat-umat terpilih yang ditakdirkan untuk khurut ilmu ke Rusia tentunya, di mana Rusia adalah peradaban keilmuan yang ada di dunia salah satunya. Karena memang keilmuan saintek yang dibangun oleh Khalifah Harun al-Rashid itu transformasinya setelah dari dinasti Abbasiyah ke Rusia salah satunya. Makanya kenapa Rusia ini ilmu pengetahuan dan teknologinya itu termasuk masyhur pada saat itu dan sampai sekarang.
Sehingga di sini saya mengajak untuk para pelajar dan mahasiswa untuk senantiasa bersyukur bahwa kalian semua adalah aset berharga untuk negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai. Sehingga saya mengajak kalian semua untuk merenung dan mengamalkan beberapa nilai prinsip yang bisa dijadikan dalam tolabul ilmi ini. Yang pertama adalah keteguhan iman dan ketakwaan. Jadi mohon diperkuat iman dan ketakwaannya. Jadikanlah agama sebagai panglima dalam aspek kehidupan kalian dalam belajar atau menuntut ilmu. Dan memperkokoh hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga dengan senantiasa menjalankan perintah-perintahnya, terutama sholat dan rukun-rukun yang lain. Ilmu dan pendidikan yang para mahasiswa pelajari saat ini itu tidak lain dan tidak bukan adalah berkat dari perjuangan kalian selama tolabul ilmi. Sehingga satu hal yang perlu diperhatikan adalah bagaimana kita harus senantiasa memperbanyak amal kebaikan. Saya punya banyak teman atau mungkin pengalaman ini bisa dibagi. Ada beberapa teman-teman yang mempunyai kemampuan intelektual yang bagus di atas rata-rata, tapi mungkin kuliahnya nggak selesai. Itu karena memang sejauh yang saya observasi itu karena memang kurangnya amal kebaikan. Artinya di sini qadarullah yang terbaik itu adalah memperbanyak menambah amal kebaikan. Amal kebaikan bisa apa saja, bisa membantu temannya, bisa selalu melafadzkan kalimatul haq, berzikir di rentang waktu yang senggang, karena itulah yang akan menyelamatkan kita fid dunya wal akhirah. Ada beberapa teman juga yang kecerdasan intelektualnya di atas rata-rata, tapi kuliahnya nggak selesai, itu hasil observasi saya karena memang kurangnya amal kebaikan. Makanya di momen yang fitri ini, saya mengajak kita semua untuk senantiasa memperbanyak amal kebaikan. Karena suksesnya masa depan kita, itu salah satunya ditentukan oleh akumulasi amal kebaikan dan kecukupan amal kebaikan kita. Sehingga di sini saya mengajak kembali untuk sedikit mengamalkan ta'limu ta'limin yang eh, senantiasa menjadi pijakan kita sebagai kaum santri, di mana yang paling mendasar adalah etika dan nilai-nilai luhur. Jadi etika dan nilai luhur ini adalah salah satu bentuk amal kebaikan terbesar dalam kehidupan kita sebagai kaum penuntut ilmu. Makanya jadilah mahasiswa yang senantiasa menjunjung tinggi etika, menjunjung tinggi nilai luhur, dan juga tradisi yang kita jalankan di daerah kita masing-masing. Terakhir, mungkin ini juga tak kalah pentingnya bahwa kita harus menjaga ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah Watoniyah. Jadi selama khurut ilmu di luar negeri, mudah-mudahan ini amalia jihad, karena Rasul bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman, sallallahu fi thariqin ilal jannah. Barang siapa menuntut ilmu dengan kesungguhan, maka Allah akan menunjukkan jalan menuju ke surga. Sehingga jalan surga melalui dunia ilmu inilah mudah-mudahan dicukupkan amal kebaikan kita semua. Nah, terakhir sedikit saya mau belajar berbagi pengalaman spiritual selama bulan Ramadan. Di hari terakhir H-6 hari raya, saya traveling ya ke makam-makam para wali, para aulia. Dan hari pertama saya datang ke Kudus, tepatnya di Masjid Sunan Kudus. Nah, ini mungkin saya perlu berbagi sesuatu yang sebenarnya mampu tidaknya kita itu adalah niat dan kemampuan kita berpikir tentang apa yang akan kita lakukan. Sebagai contoh, ini pengalaman saya pertama kali ketika saya waktu itu taraweh di Masjid Kudus. Saya tidak menyangka kalau tarawehnya itu 5 juz dan hampir 4 jam ya, dari setengah 8 sampai jam 11 lebih. Itu pengalaman seumur hidup. Di awal saya tidak menyangka saya mampu berdiri selama itu. Tadinya ada berapa banyak anak muda yang rokaat 8 sudah pada mundur gitu. Tapi ternyata alhamdulillah saya mampu, saya kuat. Yang di awal sedikit agak terpengaruh juga ketika anak-anak muda mulai mundur di rokaat ke-8, mempersimpel jumlah rokaat sholat gitu. Tapi alhamdulillah karena memang
Malu itu adalah senjata orang beriman. Jadi saya malu dengan kakek-kakek yang mungkin berdiri lebih lama, zikirnya lebih tawadhu, dan jadi sekali lagi mungkin yang perlu saya bagi adalah kita dikendalikan oleh akal berpikir kita. Kalau akal pikiran kita yakin, niat, kuat, mampu, insya Allah itulah kunci kesuksesan. Jadi itu yang perlu saya bagi, mudah-mudahan bermanfaat. Kemudian kita semua dipermudah hajat kita atau labul ilmi kita, sehingga Allah dan para qadam Allahnya memperlancar dan mempermudah semua tujuan-tujuan hidup kita di dunia wal akhirah. Syukran wa sumtum bil khairi wal barakati wa najah. Bila terkait walida walinaya wa ul ma'afil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gus Ram untuk sambutannya. Untuk sambutan selanjutnya akan dibawakan oleh beberapa para alumni. Mungkin dari Bu Yulia dulu. Waktu dan tempat kami persilakan untuk Bu. Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Saya mau ngomong apa ini ya? Semua sudah dikatakan oleh Gus Pram, Matur Suwun sangat, Gus Pram, Mas Ami, Desa Vina. Segala puji kepada baginda Nabi besar Rasulullah junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi meskipun eh, ada di Indonesia, ada di ujung mana, kita bisa di acara Zoom ini. Alhamdulillah. Sebenarnya saya ini apa ya? Saya sangat malu dibilang sebagai pembina Hatta ya, malu sekali. Saya sangat minim sekali tentang agama yang besar kita ini. Semoga dengan ini saya juga ikut belajar dengan adik-adik semuanya, terutama kepada Gus Pram, Mas Amis, biar semakin apa ya amanah. Kebetulan saya di sini belum pernah kuliah di Rusia sama sekali, Gus Pram dan semuanya adik-adik. Akan tetapi takdir mengatakan bahwasanya saya diberi amanah untuk menjadi seorang dosen di sini sejak tahun 2013, awalnya di Yadgiru di Nihon University, dan pindah ke SPBGU sekarang sudah selama 3 tahun, alhamdulillah. Dan insya Allah mohon doanya, sekaligus saya apa ya dalam memberikan apapun itu bekal ilmu kepada adik-adik, terutama adik-adik Rusia di sini. Saya selipkan tentang keislaman, tentang ukhuwah Islam dengan adat-adat dan segala macamnya yang ada di Indonesia. Dan alhamdulillah seperti halnya adik mahasiswa yang ada di Kiro bermualaf dan membuka apa ya mengerti lebih mendalam bagaimana sih Islam yang indah itu, seperti itu. Dan mohon maaf lahir batin kalau selama ini saya banyak kekurangan, banyak salah kepada semuanya di sini, dan alhamdulillah saya mendapatkan apa istilahnya ya tempat di partai di apa organisasi yang sangat besar ini. Matur suwun sangat Gus Pram, mohon bimbingannya selanjutnya. Dan kalau ada yang mau berkunjung di St. Petersburg, mohon sebelum hari-hari hanya setidaknya seminggu sebelumnya typing saya, calling saya supaya saya bisa mengarrange schedule saya di sini. Dengan senang hati, siapapun itu akan saya sambut dengan sederhana. Matur suwun sangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yulia untuk sambutannya. Untuk sambutan selanjutnya akan Bu Zahara Mas, adalah Bu Zahara, ada nggak Bu Zahara? Bu Zahara. Oke, siap. Ada nih di sini, Pak. Monggo Bu Zahara.
Oke, kalau belum memungkinkan Bu Zahra mungkin masih ini di sini ada tinggal dipilih Mas. Bu Zahra, monggo Bu Ya, Zahra, ditunggu Bu ya sebentar Zahra. Mas, sebentar. Ya, siap. Ya, ini apa? Mute-nya. Mute-nya. Oke Mas, maaf nih, lowbat ininya, HP-nya. Oke, nggak apa, nanti mohon maaf apabila nanti tiba-tiba oke Monggo ya. Bu, monggo Bu. Iya, karena ini lagi di luar nih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Terima kasih kepada Mas Sami dan kawan-kawan telah mengundang saya untuk halal dan halal. Masih kedengaran nggak Mas suaranya nih? Masih kedengaran nggak? Kedengaran, Bu. Dengar, Bu. Kedengaran ya? Ya, mungkin saya memperkenalkan dulu saya sebagai alumni kepada adik-adik yang banyak baru ya Mas ya. Yang saya Bu Zahara, ya alumni dari Kazan University, masuknya tahun 2018 sampai 2022, di akhir saya pulang ke Indonesia. Jadi setahun mungkin duluan saya daripada Mas Sami ya. Jadi saya mungkin tiba-tiba nih dadakan tadi Mas Sami suruh kasih patah dua kata nih sebagai alumni gitu ya. Jadi mungkin saya hanya bisa menyampaikan mohon maaf sebelumnya karena setelah pulang ke Indonesia saya tidak begitu aktif mengikuti mungkin kegiatan ataupun acara yang diadakan oleh PCNU Rusia ya. Tapi saya tetap mengikuti di grup mungkin begitu ya, tapi tidak begitu aktif ikut serta di dalam diskusi atau lain sebagainya. Jadi mungkin saya sebagai alumni hanya mungkin bercerita saja mungkin pengalaman ya. Mungkin nanti bisa sebagai motivasi adik-adik yang mungkin baru tahun pertama ataupun tahun kedua berada di Rusia. Ya, tadi juga saya sangat apa ya menyentuh mungkin apa tadi yang dikatakan oleh Mas Pram ya, Gus Pram ya, yang katanya kita mungkin kesuksesan seorang itu tidak cukup mungkin dari hanya apa keintelektualan seseorang ya, ataupun mungkin kepintaran boleh dikatakan seperti itu gitu ya, tetapi kan didukung oleh ada amal-amal kebaikan seperti itu. Itu mungkin terjadi kepada saya gitu Mas ya. Maksudnya itu saya dari segi intelektual mungkin dari segi kepintaran mungkin di bawah rata-rata lah begitu ya, tidak mungkin seperti kata yang lain, tapi mungkin saya satu punya keyakinan, saya punya semangat dan punya apa istilahnya itu ya, rajin dan tekun mungkin gitu ya. Kenapa? Karena betul kata Mas Pram tadi, banyak mungkin dari segi intelektual ya, dari segi knowledge mungkin lebih pintar dan lebih dari yang lainnya, tetapi banyak gagal, tidak selesai ya. Terutama juga mungkin ada pengalaman kita juga, teman kita S3 tuh ada 2 orang mungkin dari segi yang lainnya mungkin lebih daripada kita, tetapi tidak selesai gitu ya. Ya, sementara kita mungkin dari segi intelektualnya biasa-biasa saja, hanya punya keyakinan dan semangat, ya alhamdulillah bisa lulus tepat waktu begitu ya. Jadi saya mungkin bisa menasihatkan kepada adik-adik, mungkin kan negara Rusia ini negara, kalau menurut saya itu yang sebelumnya saya pernah baca kalau bisa ke Rusia itu berarti sudah bisa menaklukkan 5 negara di Eropa, kan begitu. Kenapa? Karena challenge-nya itu lebih berbeda dari yang lainnya, kan seperti itu ya. Mungkin dari segi bahasa juga agak susah begitu ya. Kalau bahasa Inggris mungkin sudah hal yang biasa, tapi kalau bahasa Rusia, setelah kita Rusia baru tahu bahasa Rusia itu seperti apa. Sudah nggak pernah didengar, gitu ya. Pergaulan juga kita mungkin jarang begitu ya. Setelah ke Rusia, sepertinya challenge itu sangat luar biasa. Kita sudah dituntut harus bisa berkomunikasi
bahasa Rusia. Itu yang pertama. Keduanya mungkin di lingkungan kita gitu ya, orang Rusia itu kan senyumnya susah sekali gitu ya, beda dengan kita di Indonesia yang dikenal ramah mungkin begitu ya. Kalau di Rusia itu kan senyumnya tuh aduh pelit banget, rasanya seperti itu ya. Ya walaupun mungkin kita setelah mengenal mereka itu baik hatinya ya, tetapi di awal-awal itu sangat sangat susah begitu ya. Jadi itu mungkin kedua. Seterusnya saya merasa di Rusia itu saya banyak banyak mungkin ilmu yang kan ya, baik dalam pergaulan ataupun di dalam pembelajaran seperti itu ya. Kenapa? Kalau misalnya kita di dalam perkuliahan itu yang kita nggak usah pintar gitu ya, dalam arti kata tidak dituntut harus pintar, tetapi kita yang penting harus rajin, itu saja. Rajin, dan tugas misalnya harus kita lakukan semuanya begitu ya, dan kuliah itu harus selalu datang, itu saja. Itu bagi dosen itu sangat luar biasa sekali seperti itu ya. Kenapa saya bilang walaupun Anda pintar, tapi kalau jarang rajin kuliah misalnya begitu ya, tugas tidak pernah diserahkan, itu pasti akan mendapat nilai yang jelek lah seperti itu gitu ya. Jadi maka saya bilang kok kalau di kita ini kan rasanya ujian harus perfect gitu ya, ujiannya perfect, tugasnya dan sebagainya. Kalau di Rusia, pengalaman saya itu mungkin tidak dituntut harus perfect. Yang penting apa? Yang penting kita rajin kuliahnya, gitu ya. Tugas kita serahkan walaupun betul atau benar itu nomor 2. Yang penting tugas harus kita serahkan, itu saja. Seperti itu. Itu yang mungkin banyak saya itu ditolong oleh dosen-dosen yang sangat luar biasa baik bagi saya ya. Walaupun saya bilang tidak ramah senyum, tetapi hatinya sangat luar biasa. Seperti itu ya. Jadi saya mungkin selalu berkata kepada adik-adik ini begitu ya. Aduh saya susah Bu di sini, bagaimana nih bahasa dan lain sebagainya. Saya bilang yang penting kamu tidak pernah bolos untuk datang kuliah, tugas selalu diserahkan, insya Allah kamu akan lulus. Seperti itu, selalu saya menasihatkan seperti itu, gitu ya. Jadi itu mungkin sebagai motivasi saja saya kan kepada adik. Saya merasa Anda ini mungkin tidak begitu banyak beban begitu ya, masih single begitu ya, dan masih diberikan support keuangan dari keluarga, walaupun mungkin beasiswa kita minim begitu ya. Saya itu sudah S3 itu sudah 45 lebih umur saya begitu ya. Anak tinggal, suami tinggal gitu ya. Saya berhari-hari di sana, berlinang air mata dan lain sebagainya begitu ya. Tapi saya berniat, saya berajang, bertekad harus selesai secepat mungkin. Begitu ya. Kenapa? Karena semakin lama saya di sana itu, anak saya tinggal, suami saya tinggal, saya nggak kebayang bagaimana mereka di rumah. Seperti itu ya. Ya Alhamdulillah mungkin berkat semangat, berkat doa orang tua juga, akan berkat doa suami anak, 2 tahun 8 bulan saya selesai. Begitu ya, dengan nilai sangat memuaskan lah. Seperti itu gitu ya. Saya juga nggak menyangka seperti itu. Ya tetapi ya banyak juga pertolongan adik-adik yang di Kazan gitu ya. Saya ditemani waktu ujian, karena dari segi bahasa walaupun sudah ikut potpak, tapi masih ada kurangnya. Saya merasa masih banyak kekurangannya seperti itu ya. Jadi adik-adik di Kajian sangat membantu sekali. Saya ditemani serasi ulang, saya temani ulang sebagainya seperti itu. Gitu ya. Dan saya juga berharap mereka ada gagal ya yang di Kajian. Kenapa saya bilang alhamdulillah mungkin PPI yang di Kajian sangat solid sekali, sangat membantu sekali pada teman-teman yang memerlukan gitu ya, apalagi mahasiswa baru. Ya, mungkin hanya itu saja Mas Ami yang dapat saya sampaikan sebagai bentuk motivasi saja kepada adik ini. Terima kasih sekali lagi atas undangannya. Mungkin itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pesan